Gunung Ciremai merupakan sebuah dataran tinggi yang ada di daerah Kuningan dan Majalengka. Di sisi lain, Gunung Ciremai ini juga disebut sebagai nama gunung berapi kerucut. Terletak di antara dua kabupaten di Jawa Barat, memiliki ketinggian sekitar 3078 meter di atas permukaan laut. Diketahui bahwa Gunung Ciremai ini menjadi salah satu gunung tertinggi yang ada di Jawa Barat. Selain keindahan alamnya, Gunung Ciremai juga dikenal dengan cerita rakyat yang sangat mistis, yaitu mengenai legenda penunggunya yang bernama Nini Pelet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik kembali video ini. Selamat datang kembali di channel Cerita Wulan. Di malam Jumat ini, aku akan menceritakan tentang sebuah legenda, di mana legenda ini begitu populer di kalangan atau di masyarakat di daerah Sunda, Jawa Barat, khususnya di daerah Kuningan. Legenda ini juga berkaitan dengan sebuah misteri yang terdapat di sebuah gunung yang juga terdapat di Jawa Barat, tepatnya di daerah antara Kuningan dan Majalengka. Gunung itu bernama Gunung Ciremai, dan legendanya adalah mengenai sosok penunggu yang berada di gunung tersebut, yaitu seorang perempuan cantik yang selain cantik, ia juga sangat sakti mandraguna. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus sampai selesai ya. Tapi jangan lupa untuk tetap dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-ceritaku. Gunung Ciremai merupakan salah satu gunung tertinggi yang ada di Jawa Barat. Tentu saja gunung ini memiliki keindahan pemandangan alam yang luar biasa. Menurut riwayat, nama Gunung Ciremai berasal dari kata Pancecereman yang artinya perundingan para wali. Masyarakat mempercayai pada masa itu Wali Songo datang ke puncak Gunung Ciremai untuk mengadakan perundingan. Pada zaman dahulu, Gunung Ciremai bernama Gunung Gede. Penamaan tersebut dikarenakan Gunung Ciremai memiliki bentuk yang sangat besar. Di kaki bukit Gunung Ciremai pada saat itu terdapat sebuah desa yang bernama Desa Gede, sebelum kemudian berubah nama menjadi Desa Linggarjati. Dikisahkan Wali Songo kerap mengadakan musyawarah di Gunung Gede untuk mengajak masyarakat sekitar memeluk agama Islam. Namun tidak semua penduduk Desa Gede mau menerima ajaran Islam. Mereka yang tidak bisa menerima ajaran Islam meninggalkan desanya.
karena konon mereka takut dengan kesaktian para wali. Dan sejak kepergian masyarakat desa Gede Sunan Kalijogo, Sunan Kudus dan tokoh lainnya mengubah nama Desa Gede menjadi Desa Linggarjati. Gunung Gede berubah nama menjadi Gunung Ciremai yang berasal dari kata Pancacereman yang artinya perundingan atau musyawarah. Namun ada juga yang berpendapat jika penamaan Gunung Ciremai tak bisa lepas dari buah kecil berwarna merah yang banyak tumbuh di daerah Jawa Barat. Orang-orang menyebut buah tersebut sebagai buah cermai atau dalam bahasa Latinnya Phyllanthus acidus. Saat ini Gunung Ciremai masuk ke dalam Taman Nasional yang masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Kuningan dan Majalengka. Gunung tertinggi di Jawa Barat ini memiliki luas sekitar 15.500 hektar. Sebagian besar hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai atau TNGC merupakan hutan primer. Hutan di kawasan Gunung Ciremai terbagi atas hutan dataran rendah, hutan hujan pegunungan, dan hutan pegunungan subalpin. Seperti yang sudah aku ceritakan di awal, Gunung Ciremai selain keindahan alamnya, di balik itu ternyata menyimpan juga cerita misteri dan legenda. Yang salah satu di antaranya adalah legenda Nini Pelet. Masyarakat di sekitar Gunung Ciremai banyak yang mempercayai bahwa Gunung Ciremai ini merupakan singgasana Nini Pelet. Masyarakat percaya bahwa Nini Pelet adalah seorang tokoh yang memiliki kesaktian luar biasa. Berdasarkan cerita yang beredar, konon Nini Pelet ini memiliki ajian ilmu pemikat laki-laki. Sosok Nini Pelet ini sudah sangat populer di masyarakat lereng Gunung Ciremai. Dari cerita yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat Kuningan, Nini Pelet dulunya seorang wanita biasa yang hidup di sekitaran Gunung Ciremai. Ia seorang perempuan yang sangat cantik. Namun di balik cantiknya paras yang dimiliki oleh Nini Pelet, ia juga seorang perempuan yang menguasai ilmu kanuragan dari aliran hitam. Nini Pelet dikenal mempunyai ambisi yang kuat dan watak yang sangat keras. Ia memiliki keinginan untuk menjadi seorang penguasa dengan menjadi istri dari para petinggi pada saat itu. Dan Nini Pelet menjadikan Gunung Ciremai sebagai tempat pertapaan sekaligus singgasananya. Ia mendapatkan banyak ilmu kanuragan dan ilmu pelet dari sesosok makhluk halus di sana. Seiring berjalannya waktu, Nini Pelet semakin hari semakin menua. Kecantikan yang selama ini dibangga-banggakannya perlahan-lahan mulai memudar.
Nini Pelet sangat berambisi, yaitu tidak ingin menjadi tua, alias tetap terlihat awet muda. Maka ia pun mencari cara untuk mewujudkan keinginannya itu. Sampai suatu ketika, ia mendapatkan bisikan bahwa ia harus menyempurnakan ilmunya dengan menggabungkan salah satu ilmu yang terdapat di dalam kitab mantra asmara. Salah satu ajian dari kitab mantra asmara yang dicari oleh Nini Pelet adalah ajian jaran goyang. Kitab ini diciptakan oleh seorang pendekar sakti yang bernama Ki Buyut Manguntapa, seorang ulama utusan dari Cirebon dan berasal dari Indramayu. Dengan ilmu dan siasat Nini Pelet, akhirnya ia pun berhasil mendapatkan kitab mantra asmara tersebut. Setelah ia berhasil mempelajari ajian jaran goyang dan berhasil menguasai ilmu tersebut, ia kemudian menggabungkan ajian jaran goyang dengan ilmu hitam yang dimilikinya. Tujuannya adalah menyempurnakan ilmunya yang ia kuasai. Nini Pelet pun berhasil menjadikan ajian jaran goyang sebagai ilmu pelet yang sangat hebat. Ketika itu Nini Pelet sudah terlihat sangat tua. Usianya bahkan sudah lebih dari 100 tahun. Namun, jika ia membaca ajian jaran goyang, setelahnya ia bisa merubah wujudnya seketika menjadi seorang gadis yang sangat cantik, muda, dan menarik. Banyak pria yang tergila-gila padanya, namun pria-pria itu tidak mengerti bila mereka sebenarnya hanya akan dikorbankan demi kecantikan si Nini Pelet saja. Setelah Nini Pelet puas mempermainkan mereka, maka mereka semua akan dihilangkan nyawanya. Nyawa para pria itu dijadikan Nini Pelet sebagai sarana untuk membuat dirinya tetap terlihat awet muda. Di lain pihak, Ki Buyut Manguntapa yang mengetahui jika kitab ciptaannya telah dirampas dan disalahgunakan oleh Nini Pelet, Ki Buyut lalu mengutus salah seorang muridnya yang bernama Restu Singgi untuk merebut kembali kitab pusaka itu dari tangan Nini Pelet. Tapi sebelumnya, Restu Singgi telah dibekali oleh banyak ilmu kanuragan dan pusaka sakti oleh Ki Buyut Manguntapa. Karena menghadapi Nini Pelet bukanlah perkara mudah. Ketika dirasa cukup, maka berangkatlah Restu Singgi ke Gunung Cermai untuk menghadapi Nini Pelet. Di perjalanan sebelum mencapai puncak, Restu Singgi sudah dihadang oleh seekor macan kumbang jadi-jadian peliharaan Nini Pelet. Pertempuran di antara keduanya tak terelakkan lagi.
dimenangkan oleh Restu Singgi yang berhasil menaklukkan macan kumbang jadi-jadian itu. Maka Restu Singgi pun melanjutkan perjalanannya menuju puncak Cermai. Sesampainya di puncak Cermai, bertemulah ia dengan Nini Pelet. Nini Pelet yang sebelumnya sudah mengetahui kedatangan murid dari Ki Buyut Manguntapa itu. Dia sudah bersiap-siap. Bahkan Nini Pelet pun telah menggunakan ajian jaran goyang andalannya dengan maksud untuk menggoda dan memperdaya Restu Singgi agar takluk dan tunduk kepadanya. Di saat Restu Singgi hampir terpengaruh dengan ajian tersebut, datanglah bantuan dari Ki Buyut Manguntapa dari jarak jauh melalui gaib. Maka seketika Restu Singgi pun tersadar. Maka terjadilah pertempuran dan pertarungan di antara keduanya. Pertempuran itu pun berlangsung sangat dahsyat. Keduanya sama-sama mengeluarkan ilmu kanuragan yang mereka miliki. Restu Singgi nampaknya kewalahan menghadapi dan mencari titik lemah dari Nini Pelet yang memiliki ilmu kanuragan dan kesaktian yang tak tertandingi. Restu Singgi sudah mulai terpojok. Namun di saat yang genting itulah Restu Singgi kemudian mendapatkan bisikan gaib dari Ki Buyut Manguntapa, memberitahukan kelemahan yang dimiliki oleh Nini Pelet. Restu Singgi diperintah untuk mencabut tusuk konde yang menempel di rambut Nini Pelet. Karena pada tusuk konde itulah kelemahan dari Nini Pelet. Maka seketika itu juga Restu Singgi segera mencabut tusuk konde milik Nini Pelet. Nini Pelet pun meronta-ronta disertai jeritan kesakitan. Tak lama kemudian Nini Pelet pun terhempas dan tak berdaya lagi. Ia kalah di tangan Restu Singgi. Hingga akhirnya kitab mantra asmara itu pun berhasil direnggut kembali oleh Restu Singgi. Namun, kesaktian Nini Pelet yang berupa ajian jaran goyang tetap melekat pada diri Nini Pelet. Karena itulah, ilmu Pelet ajian jaran goyang akhirnya terbagi menjadi dua golongan. Golongan hitam berasal dari Nini Pelet dan golongan putih bersumber dari ajaran Ki Buyut Manguntapa. Setelah kekalahan itu, Nini Pelet memilih untuk tetap berada di Gunung Cermai. Dia bersemayam dan menjadi salah satu penunggu kawasan Gunung Cermai. Cerita tentang legenda Nini Pelet ini merupakan cerita rakyat yang tersebar di sekitar wilayah Kuningan khususnya. Dan mitos keberadaan Nini Pelet di Gunung Cermai ini membuat tak sedikit orang yang mendatangi tempat tersebut untuk mencari Nini Pelet dan mempelajari ilmu Pelet
ajian jaran goyangnya. Demikianlah tadi cerita singkatku tentang misteri Gunung Ciremai dan legenda Nini Pelet yang dipercaya sebagai salah satu penunggu di gunung tersebut. Semoga cerita tadi bisa menambah wawasanmu sekaligus menjadi hiburan untuk kita semua. Terima kasih ya sudah mendengarkan ceritaku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di cerita ulang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.